mengajarkan kalian tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tentunya di dalam pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari negara-negara bagian. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya apa. Baik, nah, di mana nanti kalian akan mendapatkan topik bagaimana sih menjelaskan teori Hindu-Buddha di Indonesia, lalu mengidentifikasi sumber sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, lalu menjelaskan perkembangan kesinambungan secara sosial, ekonomi, dan politik, dan pengulangan dalam sejarah di Indonesia, lalu mengidentifikasi warisan utama kerajaan-kerajaan terhadap kehidupan bangsa dan negara saat ini. Lalu mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha untuk masyarakat Indonesia hingga saat ini. Lalu kalian akan menentukan makna dari setiap peristiwa tindakan tokoh sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada kata-kata seperti ini. Always remember, if you don't know history, then you don't know anything. Jika kamu tidak tahu tentang sejarah, berarti kamu tidak tahu segala sesuatunya menurut Michelle Crichton. Ya, kita harus coba untuk belajar bagaimana sih uh, agama itu datang ke Indonesia, ya bukan hanya tentang Hindu-Buddha, tapi ada juga nanti di bab berikutnya tentang agama Islam. Bagaimana sih masuknya Islam itu ke Indonesia, lalu bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih tentang agama pertama yang ada di dunia, ya yaitu adalah Hindu-Buddha. Ya, baik sebelum kita ke sana, ya anak-anakku sekalian. Siapa nih yang udah pernah datang ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur? Itu adalah salah satu destinasi ya yang menggambarkan tentang Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu masing-masing antara abad keempat dan abad kelima Masehi. Agama dan kebudayaan Islam muncul pada abad ke-7 ya sebelum abad ke-7 dan baru berangkat pesat mulai sekitar abad ke-13. Pengaruh Hindu di Indonesia berlangsung hampir selama 11 abad, yaitu dari abad keempat dibuktikan dengan prasasti Kutai ya sampai berakhirnya kekuasaan Majapahit di Jawa Timur sekitar abad ke-15. Selanjutnya, agama Buddha masuk ke Indonesia seabad kemudian, sekitar abad ke-5. Hal ini ditemukan adanya patung Buddha dari perunggu ya di Sulawesi Selatan, lalu di Jember, Jawa Timur, lalu ada di Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha, penduduk yang mendiami Indonesia menganut animisme dan dinamisme. Kedatangan Hindu-Buddha ikut mempengaruhi tatanan kebudayaan lama asli. Sejauh tidak bertentangan dengan doktrin dasar agama, Hindu-Buddha memiliki ciri khas seperti Indonesia ya. Lalu peran kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia sangat penting dalam proses integrasi atau akulturasi dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Ya, oleh karena itu meskipun mengalami kemunduran sejak abad ke-15, ya, pengaruh Hindu-Buddha ini tidak seluruhnya hilang dari Indonesia. Sampai sekarang kita masih dapat melihat ya tradisi Hindu-Buddha ya, lalu bermasyarakat juga masih terlihat ya. Lalu juga dapat dukungan dari masyarakat ya di daerah-daerah lain dan di daerah Pulau Jawa ini pun sama. Nah, gimana sih sejarah perkembangan agama kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Apa saja pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? Apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan atau Buddha di Indonesia? Dan apa pengaruh terhadap Nusantara? Itulah ya pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam bab ini, anak-anakku sekalian. Sebelum kita ke sana, saya coba mau melakukan tes awal kepada kalian.
Di depan ini ada pematik pertama. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian soal dan jawabannya. Yang pertama adalah, apakah yang kamu ketahui tentang agama Hindu dan Buddha? Lalu yang kedua, apakah yang bisa kamu jelaskan mengenai sejarah agama Hindu dan Buddha? Nah, di mata pelajaran hari ini, saya minta kalian untuk mencatat setiap slide atau setiap apa yang akan saya katakan, ya, karena ini mengacu pada penilaian kalian selama semester 2. Baik, kita akan lanjut. Oke, di depan ini ada sejarah agama Hindu dan Buddha. Ya, agama Hindu kita lihat muncul di India sekitar 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ya, lalu ada juga yang mengatakan bahwa Hindu ini muncul sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang berpindah-pindah tempat, ya, nomaden, yang masuk India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Drapida penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Drapida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Nah, perkembangan ini gak selesai sampai situ. Nah, mereka dibagi menjadi 4 fase. Ya, yang pertama ada zaman Weda, Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Kita lihat ke depan. Nah, di depan ini kalau kita sering nonton film Siwa, ya, gitu ya, ada Brahmana, Wisnu dan Siwa, ya. Di sini zaman Weda, ya, dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab, di lembah Sungai Sindu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak, ternyata bangsa Drapida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta mereka itu, ya, disebut dengan Trimurti. Ya, Trimurti ini ada 3 ya anak-anakku sekalian. Nih, ada Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Nah, selanjutnya di mana dikatakan bahwa Brahmana itu adalah pencipta alam. Yang bisa dibilang adalah dia tuh Tuhan kita, Brahmana itu. Lalu Wisnu adalah pemelihara alam. Dan Siwa, dewa perusak alam dan dewa kematian. Nah, walaupun banyak semuanya adalah manifestasi dari perwujudan Tuhan yang Maha Esa, disebut dengan Brahman. Jadi agama Hindu adalah agama monoteistis, atau yang disebut dengan kepercayaan kepada Tuhan, bukan politeistis. Nah, kitab suci dari Hindu adalah Weda. Baik, lanjut. Kita lihat di depan ini, ada 3 ciri-ciri dari zaman Brahmana. Ya, yang pertama ini adalah zaman Brahmana ini adalah ulama atau pendeta. Ya, dia ada sekitar 1000 sampai 7500 sebelum Masehi. Lalu pada zaman ini dia ini adalah kaum Brahmana yang amat besar dalam kehidupan keagamaan. Lalu dialah yang menghantarkan persembahan kepada dewa-dewa. Lalu dia juga yang membuat tata upacara keagamaan yang teratur. Lalu memiliki kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman penyusun tata cara upacara agama. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman Upanishad. 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara, anak-anak sekalian, tetapi pengembangan pengetahuan batin yang lebih tinggi, penyusunan falsafah agamanya, gitu ya. Jadi mereka tidak hanya cukup mengetahui tentang agama, tapi mereka itu bisa merealisasikannya, gitu ya, dari kitab Weda tersebut.
Lalu ada zaman Buddha. Nah, zaman Buddha ini ada sekitar 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Zaman ini ketika Raja Sudodana bernama Siddhartha gitu ya, menafsirkan bahwa Weda dari sudut logika. Ya, dia pakai sudut logika, dia mengembangkannya pakai yoga, terus atau bisa disebut dengan meditasi atau semedi gitu ya. Jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, pada saat zaman Buddha ini, Raja Sudodana, dia mendapatkan ilham anak-anak sekalian. Ya, dia yang meminta kepada anaknya Siddhartha Gautama, ya, dia minta kepada seorang peramal, kira-kira anakku ini mau jadi apa ya? Kita saksikan berikutnya. Nah, terbentuklah ternyata agama Buddha, ya, berkembang lebih lanjut lagi dari agama Hindu. Nah, gimana sih sejarahnya? Nah, sebenarnya adalah Buddha ini ya sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India yang artinya sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Nah, konon ceritanya, tapi ini benar-benar terjadi ya, bukan bukan seperti dongeng atau apapun, tapi ini benar-benar terjadi dan dituliskan di dalam kitabnya, ya, dari agama Buddha dan agama Hindu. Sejarahnya adalah Pangeran Siddhartha ini adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakaya bernama Sudohodana. Sebagai anak raja, ia dilimpahkan banyak sekali kemewahan. Ia dilahirkan 563 sebelum Masehi. Lalu peramal mengatakan bahwa anak ini akan menjadi maharaja dunia atau Cakrawartin atau menjadi seorang Buddha. Nah, Raja Sudana sedih mendengar ramalan tersebut karena dia, jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahtanya. Untuk mencegah terjadi lamaran itu, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi. Yang pertama adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Itu berarti ia tidak diperkenankan keluar istana. Nah, suatu hari Siddhartha Gautama ini usianya udah 29. Dia menyelip keluar dan dia melihat semua kejadian itu. Nah, hal tersebut adalah pengalaman yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Di istana dia nggak pernah lihat orang sakit, orang tua, terus habis itu orang mati. Lalu dia bilang seperti ini, ia berpikir seperti ini, mengapa semua ini terjadi? Apakah yang dapat membebaskan manusia dari semuanya itu? Untuk mencari jawabannya itu, ternyata si Siddhartha ini, ya, dia memutuskan untuk keluar dari istana dan berkelana sebagai pertapa. Suatu saat, sampailah ia di kota Bodh Gaya dan beristirahat di bawah pohon Bodhi. Di sini kemudian pada saat bulan purnama, bulan Waisakha atau April sampai Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dari kesadaran sempurna. Nah, Buddha menemukan bahwa hidup adalah penderitaan, ketidakpuasan. Penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan, dan keserakahan. Ketidaksukaan, kebencian, dan kebodohan, kegelapan, kurangnya kebijaksanaan. Nah, selanjutnya, sepeninggalan Buddha, para penganutnya menyebarkan ajarannya dari lahirlah agama Buddha. Dengan kitab sucinya, anak-anakku, itu adalah Tripitaka. Agama ini berkembang sangat pesat ya di India di bawah Raja Asoka. Semula ia beragama Hindu dari dinasti Maurya, ia menyebarkan banyak pendeta Buddha ke seluruh wilayah kekuasaannya, bahkan sampai ke luar wilayah kerajaan. Pada tahun 78 Masehi,